kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami terus menghidupi firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, terima kasih Yesus, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat, amin, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian ini mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi bukti kebesaran-Mu, menyaksikan tentang kasih Tuhan bagi sesama kami. Ajar kami terus mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Saya mau ajak kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan tema pimpinan Tuhan dalam misi. Saya akan membacakan beberapa ayat yang diambil dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya,
Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Renungan kita pada hari ini, saudara, perikop ini mencatat pembicaraan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang perjalanan dan pekerjaannya untuk menyebarkan Injil, serta bagaimana ia berhasil di dalam tugasnya itu. Walaupun demikian, kita dapat membaca bahwa hati Paulus juga tidak tenang karena dia tidak menjumpai rekan sepelayanannya yaitu Titus yang akan memberikan semua informasi tentang masalah dalam pelayanannya. Rasul Paulus yang tidak pernah kenal lelah dalam perjalanan misinya untuk memberitakan Injil, diketahui bahwa dia senantiasa disertai oleh Tuhan. Paulus harus melakukan banyak sekali pekerjaan kemanapun dia pergi, dan dia berhasil dengan baik sebab Tuhan membuka jalan baginya. Paulus merasakan bahwa dia patut mengucap syukur kepada Tuhan yang di dalam Kristus selalu membawa dia di jalan kemenangan bagi Kristus. Kemenangan yang Paulus rasakan dalam setiap perjalanan misinya bukanlah suatu kemenangan yang membawa dirinya sombong, tetapi sebaliknya, yaitu kemenangan dalam pelayanan misi Paulus adalah karena disertai oleh kuasa Allah meskipun dalam situasi-situasi yang tersulit. Inilah gambaran dari kerendahan hati Paulus yang memiliki hati prajurit di hadapan raja. Kemuliaan Allah dihormati dalam pelayanan Paulus. Kuasanya bekerja menghasilkan dampak yang dahsyat dengan respon orang-orang terhadap Injil. Pimpinan Tuhan dalam misi Kristen mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menjadi sang pengutus dan kita hanya menjadi alat untuk melaksanakan tugas agar terwujud rencana yang telah dibuat oleh pengutusnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Misi menyebarkan Injil bukanlah karya manusia, tetapi karya ilahi yang diprakarsai dan dipelihara olehnya. Dalam perjanjian lama, kita diingatkan bagaimana Allah telah memimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian dan menuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api di padang gurun. Dapat saudara baca di dalam Keluaran 13 ayat 21-22. Demikian pula dalam misi Kristen, Tuhan memimpin hamba-hambanya melalui Roh Kudus. Pimpinan Tuhan bukan hanya dalam arah fisik, tetapi juga dalam hal kebijaksanaan dan strategi misi Injil. Roh Kudus telah memimpin rasul-rasul dalam perjalanan misi Injil mereka, yang termasuk mengarahkan Rasul Paulus untuk pergi ke tempat-tempat berbeda dan yang menjauh dari wilayah-wilayah tertentu. Dapat saudara baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10. Dalam setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi, Tuhan tetap setia memimpin hamba-hambanya yang terkadang merasa tidak pasti ataupun ragu. Namun dalam iman dan doa, pimpinan Tuhan akan selalu terbuka karena Dia ingin kita selalu bersandar sepenuhnya kepadanya dan percaya penuh bahwa Dia akan terus menuntun dan membuka jalan. Semua orang percaya dipanggil untuk berjalan dengan iman, walaupun jalan tersebut terlihat tidak pasti. Misi Kristen juga menekankan bahwa kita tidak bekerja sendirian karena Tuhan tidak hanya bekerja memimpin individu seorang diri tetapi juga memimpin gereja secara kolektif. Setiap bagian memiliki peran penting dan ketaatan kepada Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. Serta semua orang percaya harus bersatu untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dapat saudara baca dalam Matius 18 ayat 19-20. Untuk itu, maka semua orang percaya harus hidup dalam kerendahan hati dan penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan. Nah, refleksi kita pada hari ini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7 dapat kita baca bagaimana Tuhan memimpin para rasul melintasi berbagai-bagai daerah dan wilayah untuk menyebarkan Injil Kristus. Kemanapun mereka melintasi daerah-daerah dan wilayah-wilayah, Roh Kudus menyertai, memimpin, dan menuntun mereka. Bahkan jika mereka ingin pergi ke wilayah tertentu dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka diberi arahan yang berbeda. Sebagai orang Kristen,
Kita percaya bahwa pimpinan Tuhan tetap ada di dalam pelayanan misi yang kita kerjakan setiap saat. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang memberikan kami pemahaman bahwa dalam setiap pelayanan, terutama pelayanan misi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus menyertai dan menuntun serta membimbing setiap hamba-hambanya yang melayani pekerjaan misi. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.